Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun Anda berada, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja. Setelah kemarin saya baru saja mengganti yang namanya timing belt ya, ataupun sabuk timing beserta tensionernya ataupun bearingnya ini. Apa saja yang saya rasakan setelah mengganti timing beltnya ini? Teman-teman, bagi yang penasaran, tonton videonya sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat. Bagi yang belum tahu, untuk letak timing belt itu sendiri berada di bawah sini teman-teman. Ini khusus bagi yang belum tahu saja ya. Dan peran timing belt itu sangat penting tentunya bagi si mesin itu sendiri. Setiap mobil pasti ada yang namanya timing belt ataupun timing chains-nya. Fungsi dari timing belt itu dia menggerakkan yang namanya noken as sehingga katup pada klep begitu, ataupun klepnya itu sendiri bisa membuka dan menutup. Untuk letaknya sendiri untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ada di sini teman-teman, di dalam cover ini ya. Dan covernya ini ada dua buah, cover bagian atas serta cover bagian bawah. Letaknya tepat di belakang radiator. Untuk menggantinya sendiri sebenarnya gampang banget. Teman-teman pasti bisa DIY, do it yourself begitu. Nggak perlu bawa ke bengkel, bisa. Yang penting hati-hati dan ngerti caranya. Jadi setiap mobil pasti ada yang namanya timing belt ataupun timing chains teman-teman. Untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini dia masih menggunakan timing belt dan bentuknya seperti ini. Terbuat dari sabuk ataupun terbuat dari karet begitu ya, kalau misal timing belt. Dan untuk timing chain biasanya terbuat dari besi semacam rantai. Nah ini bentuknya seperti ini. Kelihatannya masih bagus, tapi kalau misal kita perhatikan lebih detail lagi, maka akan terlihat rusakannya. Caranya melihat seperti ini. Nah di sini terlihat ada retakan-retakan dan ini sangat mengkhawatirkan sekali apabila putus di jalan. Walaupun kelihatannya masih bagus, tapi ternyata dalamnya sudah rusak teman-teman. Dan ini wajib kita ganti setiap 30.000 sampai 50.000 km. Dan pastikan menggunakan part yang ori. Untuk Daihatsu Zebra Espas itu sendiri, konon katanya untuk Daihatsu Junin parts-nya itu berkode 000 ataupun 000 pada bagian belakang untuk yang original, dan yang KW1 itu 001 dan untuk KW2 008. Barangkali teman-teman punya referensi lebih tentang hal itu, nanti bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa semisal Anda mengganti timing beltnya ini, ganti juga tensionernya ataupun bearingnya teman-teman. Ini untuk mereknya NTN ya, Corporation, made in Japan. Seperti ini. Untuk bearingnya, jadi dia bisa berputar seperti ini teman-teman, dan sebaiknya diganti berbarengan. Seperti halnya pada saat kita mengganti oli mesin, sebaiknya kita juga mengganti filter olinya. Modelnya seperti ini, tapi kalau semisal ini nggak jalan, dikhawatirkan akan merusak timing belt itu sendiri. Nah itu tadi sekilas saja tentang timing belt teman-teman. Barangkali nggak begitu jauh tentang timing chains, akan tetapi kalau timing chains itu dia berbentuk dari rantai dan perlakuannya mesti juga beda. Yang jelas kita wajib mengecek setiap kali ataupun pada saat 30.000 sampai 50.000 km. Nah hal pertama yang saya rasakan setelah saya mengganti timing belt, yang pertama pada saat saya menghidupkan mesin, menghidupkannya juga agak beda. Biasanya saya menghidupkan mesin dengan cara diinjak pedal gas secara penuh baru di starter, tapi kali ini berbeda teman-teman. Jadi saya starter baru diinjak pedal gasnya sedikit begitu. Nah itu salah satu perbedaannya. Terus yang kedua perbedaannya, di sini Anda bisa lihat dia mau di angka sekitar 700 sampai 800 rpm dan dia lebih stabil ya. Untuk jarum RPM-nya, hal itu berefek pada suara mesin. Jika kita perhatikan, suara mesin menjadi lebih halus suaranya. Hal tersebut dikarenakan setelan timing belt sudah sesuai, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur teman-teman.
Berbeda halnya saat mobil ini belum saya ganti untuk timing beltnya. Itu salah satu keunggulan yang saya dapat dari timing belt itu sendiri. Dan setelah saya melakukan test drive kurang lebih sekitar 30 km saja, hal yang saya rasakan mobil menjadi lebih bertenaga dan juga gas-gasannya menjadi lebih spontan. Tidak seperti saat timing belt belum saya ganti. Jadi pada saat timing belt sudah diganti, mesin menjadi lebih halus, lebih bertenaga dan juga responsif. Itu salah satu keunggulannya. Ngomongin soal timing belt, jadi kemarin kenapa saya mengganti timing beltnya ini? Untuk umurnya sendiri saya mengganti setelah 5 tahun pemakaian begitu teman-teman. Jadi timing belt baru saya ganti setelah 5 tahun ya. Lumayan lama walaupun mobil jarang digunakan. Karena setelah saya buka ternyata bagian timing beltnya itu sudah kendor. Jadi dia sudah nggak elastis lagi ataupun bisa dikatakan sudah getas. Dan itu sebaiknya segera diganti apabila teman-teman melihat sesuatu hal yang janggal pada timing belt itu sendiri. Mulai dari adanya retakan pada bagian dalam timing belt, Anda bisa lihat seperti ini. Untuk bagian luarnya juga sebaiknya dicek ya kondisinya masih bagus ataupun tidak. Selain itu teman-teman juga cek setelannya. Apabila setelannya tidak sesuai dengan SOP-nya, sebaiknya teman-teman segera perbaiki ataupun kalau perlu diganti sekalian. Karena untuk membuka ataupun melihat timing belt itu sendiri, kita juga harus membuka ataupun melepas komponen lainnya. Dan untuk harganya sendiri, timing belt ini dibanderol dengan harga sekitar 250-an ribu sampai 400-an ribu teman-teman. Banyak banget mereknya dan juga banyak banget grade-grade kualitasnya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin mengganti timing belt, pastikan membeli produk yang benar-benar ori dan bagus kualitasnya. Jangan sampai membeli produk yang nggak begitu bagus begitu ya. Karena memang timing belt ini benar-benar sangat vital. Apabila timing belt putus, maka mobil akan mogok dan nggak bisa kita nyalakan kembali. Untuk tensionernya sendiri barangkali harganya sekarang sekitar 100-an ribu rupiah saja teman-teman. Karena ini kemarin saya stok lama ya. Jadi dulu banget tahun 2016 belinya dan baru kepasang hari ini ataupun bulan-bulan ini. Jadi untuk stok update-nya berapa saya kurang begitu paham. Bagi teman-teman yang baru saja mengganti timing beltnya ataupun tensionernya ini, teman-teman bisa sharing pengalamannya di kolom komentar ataupun pengalamannya tentang si timing belt, apa saja yang pernah dialami dengan komponen yang satu ini. Teman-teman bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Jadi apabila saya simpulkan, hal pertama yang saya dapat setelah saya mengganti si timing belt ini beserta tensionernya, yang pertama saya menjadi nggak was-was karena baru saja mengganti timing belt begitu teman-teman. Terus yang kedua, jadi yang pertama tadi nggak takut lagi tiba-tiba timing belt putus ya, karena kita wajib mengeceknya setiap saat begitu. Untuk yang kedua, manfaat yang saya rasakan, mesin menjadi lebih stasioner. Terus yang ketiga, mesin menjadi lebih halus. Terus yang keempat, mesin menjadi lebih bertenaga. Terus yang kelima, mesin menjadi lebih responsif. Barangkali kalau semisal teman-teman mendengar suara mesinnya lebih berisik begitu ataupun nggak begitu halus, teman-teman coba cek kondisi timing beltnya. Sudah kendur, sudah getaskah, sudah retak-retakkah? Apabila sudah mengalami hal-hal tersebut, sebaiknya teman-teman segera mengganti komponen yang satu ini. Dan keunggulan ataupun manfaat setelah saya mengganti si timing belt itu sendiri, yang jelas saya menjadi lebih nyaman begitu, tidak was-was lagi pada saat membawa mobil ini untuk keluar ataupun diajak jalan-jalan. Karena bagi teman-teman yang belum paham, kalau semisal timing belt ini tiba-tiba putus di tengah jalan, maka mobil akan mogok dan itu akan berakibat fatal apabila checker ataupun piston belum diganti ke model yang jenong. Jadi memang timing belt ini salah satu alat vital yang ada pada mobil kita teman-teman, dan sebaiknya kita mengenal lebih jauh tentang komponen yang satu ini.
Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara mengecek si timing belt itu kondisinya masih bagus ataupun enggak, dan bagaimana cara menggantinya, teman-teman bisa lihat untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi untuk video lebih lanjutnya. Dan barangkali itu tadi teman-teman video singkat saya, semoga tetap bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya, nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video saya sampai akhir, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.